Hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Guru Indriani. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya siswa-siswi kelas 4 SD? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Ingat protokol kesehatan, tidak lupa pakai masker, sedia hand sanitizer, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian wawancara dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan penyebab dan akibat kerusakan lingkungan dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan kenampakan alam dan pemanfaatannya dengan benar. Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Ayo membaca. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dan pahami isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Berikutnya kita menjawab pertanyaan dari wacana yang kita baca tadi. 1. Apa isi bacaan di atas? Jawabannya adalah isi bacaan di atas adalah tentang tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Di Indonesia, daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Pertanyaan nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya, tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Pertanyaan 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh?
Jawabannya adalah tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabannya adalah pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya adalah gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Pertama-tama, biji padi direndam 1 malam dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar kedua, biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Gambar ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Berikutnya kita membuat pertanyaan tentang gambar. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Contohnya, nomor 1, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? 2. Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? 3. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? 4. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? 5. Mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mari kita buka halaman 5 dan 6. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Dari lokasi ketinggian, perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl, sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl. Dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai, sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Dari sisi ekonomi dan sosial, ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Dari segi potensi pariwisata,
Lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus, seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Siswa-siswi kelas 4, sekarang kita akan bahas tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Berikutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Next, berikutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Mari kita belajar perbedaan antara pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Siswa-siswi kelas 4 SD, mari buka halaman 6. Lokasi pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Lokasi dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Lokasi dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl. Pantai, ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi, ciri-cirinya ketinggiannya 500 mdpal. Dataran rendah, ciri-cirinya ketinggiannya kurang dari 200 mdpal. Pantai, sumber daya alamnya terdiri dari ikan, rumput laut, dan kerang. Dataran tinggi, sumber daya alamnya tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Dataran rendah, sumber daya alamnya hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaat pantai bisa untuk objek wisata. Manfaat dataran tinggi bisa sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Manfaat dataran rendah yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduk di pantai adalah nelayan dan petani tambak. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi terdiri dari petani dan pekebun. Mata pencarian penduduk dataran rendah terdiri dari petani, karyawan, dan buruh. Jangan lupa untuk dicatat di buku dan dipahami. Siswa-siswi kelas 4, sekian materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih sudah menonton. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.